Ketika kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari sihir, kita harus yakin yang menguasai diri kita, yang membentengi diri kita, yang mampu memberikan penjagaan kepada kita itu hanya Allah. Maka justru, nah ini menarik. Saya bahkan baru tahu dari tadi pagi obrolan itu. Justru sihir itu masuk dari sesuatu yang kita pikir akan melindungi kita. Misal ya, ini terjadi nih. Biasanya kita dari kampung terus mau merantau gitu ya ke Batam. Biasanya ada tetangga kita atau saudara-saudara kita dikasih sesuatu. Entah cincin, entah kertas, entah kalung, entah apa. Nih, untuk pegangan. Nih, untuk jaga-jaga. Loh, justru sebagian besar sihir itu masuk dari situ. Sebagian besar hal-hal buruk dalam diri kita itu berasal dari situ. Kenapa? Sihir itu berawal ketidakpercayaan seorang hamba akan kekuasaan Allah untuk memberikan penjagaan sepenuhnya kepada kita. Allah menjaga kita tanpa perantara, maka tidak perlu kita melalui perantara untuk mendapatkan penjagaan. Justru dari situ awal sihir itu masuk. Dengan cincin yang kita kira, waduh cincin ini Ustadz, waduh kalung ini Ustadz, apalagi sabuk, waduh sabuk ini Ustadz. Itu justru yang mempermudah masuknya sihir ke dalam diri kita. Bahkan tanpa disihir oleh orang lain, kita bisa terganggu dengan mudah oleh jin. Menggunakan hal-hal yang seperti itu. Maka dalam surah An-Nas kita diingatkan oleh Allah agar kita terhindar dari sihir, malikin nas. Cukup kita meyakini bahwa Allah yang menguasai kita, yang menjaga dan melindungi kita. Lanjut. Ilahin nas. Tadi di awal Allah disebut dengan kata Rabb. Ayat ketiga Allah disebut kata ilah. Ilah artinya Tuhan, Rabb juga artinya Tuhan, tapi maksudnya beda. Kalau Allah disebut dengan kata ilah, artinya Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Kenapa ngomongin Allah sebagai satu-satunya yang disembah? Padahal ayat ini untuk memohon perlindungan kepada Allah. Maka ulama mengajarkan kita salah satu benteng agar kita terhindar dari segala macam gangguan termasuk sihir, istiqomah dalam bersujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat. Sekali lagi saya dapat ilmu tadi pagi karena saya kan bukan ahli ruqyah. Kadang saya itu bingung, lagi kajian atau lagi di masjid gitu, atau lagi di mana ditelepon sama jamaah, Ustadz minta tolong ruqyah. Saya selalu bilang, saya bukan ahlinya. Tapi kadang-kadang dipaksa sama jamaah. Ya akhirnya the power of kepepet ya kan. Meskipun sembuh juga, tapi di awal saya itu gak pede. Ini betul tadi caranya, karena saya bukan ahlinya. Meskipun pada akhirnya qadarullah atas izin Allah sembuh gitu. Nah, salah satunya yang beliau ceritakan itu, jamaah sekalian, antara dua orang yang disihir, misalnya saya penyihir nih, dua orang target saya yang ingin saya sihir, yang paling susah ditembus untuk disihir, yang paling susah terkena dampak sihir adalah saat dia menjaga salatnya. Itu sehebat apapun orang yang meruqyah kita, seorang habib kayak ulama besar kayak ustadz kayak siapa yang meruqyah kita agar kita sembuh dari sihir, tapi kita lalai sholat, jangan pernah mimpi kita akan sembuh. Itulah mengapa kata beliau, setiap kali jumpa dengan jamaah, ini kena sihir, ini datang lagi kena sihir, ada yang warungnya disihir, jadi nggak laku, makanannya dimasak basi, baru masak basi, segala macam. Itu pasti nasihat beliau satu yang paling ditekankan, sholat. Ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, mulai dari ke budi kemuliaan nggak sakit apa-apa, ke awal bros nggak sakit apa-apa, ke RSOB nggak sakit apa-apa, semuanya dicek nggak sakit apa-apa, tapi tiap hari muntah darah. Sholat. Maka Allah mengingatkan kita ilahin nas, menyembah
Allah sebagai satu-satunya yang disembah.